Kita pakai izin. Bisa kita mulai, Bapak Wahyu? Iya, Bu, boleh. Apa suara saya terdengar, Bu? Iya, iya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Narasumber kita hari ini yaitu Bapak Dr. Wahyu Hidayat, SSI, MSI. Selamat pagi Salam. untuk Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya Atika Windrasari. Bersyukur hari ini kita bisa berkumpul dan hadir untuk mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Wahyu. Eh, mohon maaf Pak, jenengan share screen yang CV yang jenengan kirim kemarin, apakah bisa Pak? Biar saya bacakan Oh, CV-nya. ya, Bu. Jenengan Sebentar. Saya CV. sudah dijadikan co-host, sudah ya? Oh, sudah. Baik. Atau saya langsung saja share screen Ya, ah, yang terintegrasi ya. Apa PowerPoint saya sudah terlihat? ya sudah Pak. Ya, sebentar. Ada yang tidak saya lihat. Saya geser dulu. Tampilan di sana, ah, coba saya sebagai presenter atau swap ya, saya suka ketukar. Ini atau yang mana? Yang ini? Ya Pak, enggak Pak ini. Oh, yang ini. Baik. Jadi eh, saya langsung perkenalkan diri saja begitu Bu ya. Langsung presentasi dan diskusi begitu, boleh? Monggo Pak. Ya baik. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. izin saya memaparkan apa atau sharing diskusi terkait salah satu bidang penelitian yang saya tekuni yang semoga kita ke depannya bisa saling berbagi kemajuan penelitian. Saat yang sama kita akan terus barangkali ada kemungkinan saling berkolaborasi antara dua institusi TB UGM, antara para peneliti tentang hal-hal yang bisa saling memajukan. Nah, pada hari ini sesuai dengan diskusi dengan teman-teman dari Fisika UGM melalui Pak Mitrayana juga, saya didorong sebetulnya agak malu-malu ini. Barangkali yang saya sampaikan ini sudah biasa di teman-teman UGM. Tidak masalah. Jadi saya ingin menyampaikan ini. Jadi hybrid method artificial intelligence and statistic analysis to determine reliability and tolerance in data acquisition of sensor array. Jadi intinya saya ingin memaparkan tentang metode gabungan atau bauran atau kombinasi antara metode artificial intelligence tapi spesifik dan neural network nantinya dengan metode statistik dalam rangka meningkatkan keandalan gitu ya, keandalan atau kemampuan satu device itu device perangkat untuk mengambil data. Dalam hal ini nanti saya akan bicara sensor. Sensor pun tidak asing barangkali karena UGM salah satu FMIPA-nya Pak Kuat gitu memunculkan satu produk Ginos gitu ya, Electronic Nos basisnya. Nah, ini juga akan saya ungkap sedikit, tetapi saya tidak fokus ke sana sebetulnya. Saya akan ke detail ke yang pernah dikerjakan dan kemudian ke depannya mudah-mudahan berharap bisa berkolaborasi. Nah, jadi intinya dua itu. Jadi, lalu Kak, saya akan bicara tentang konsep array sensor ya, jadi gitu. Nah, kemudian ah, sepintas saja abstrak sudah mungkin sudah disebar. Nah, saya jadi sehari-hari bekerja di ITB sebagai staf dosen FMIPA ITB di Fakultas FMIPA sejak tahun 2010. Ah, Kemudian tergabung dalam kelompok keahlian fisika teoretik energi tinggi. Bicara fisika teoretik, sebetulnya metodenya fisika teori.
riset saya fokusnya pada metode numerik untuk menyelesaikan persoalan fisika teori, ya ceritanya begitu. Lalu di awal-awalnya kami bergabung dengan fisika instrumentasi sebetulnya, lalu kemudian berpisah. Nah, jadi saya punya dua skill itu, fisika teori dan fisika instrumentasi. Baik, kemudian saya juga di fakultas diamanahi sebagai manajer kerjasama dan pengabdian masyarakat. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama, termasuk di 2 bulan lalu kalau sebenarnya Pak Dekan kami Pak Prof Kuat dengan Pak Prof Wahyu Gutomo menandatangani suatu perjanjian kerjasama kolaborasi gitu ya. Nah, S1 saya tahun 2002 saya lulus, S2-nya 2024, lalu 2024 sampai 2010 saya hijrah ke Malaysia sebagai graduate assistant sebetulnya. Jadi sebagai researcher peneliti. Nah, disinilah perubahan belajar saya dari metode fisika teori dan metode numerik langsung nyebur ke device sensor, instrumentasi, lalu proses pengolahan data gitu ya. Lalu balik lagi ke ITB S3 dan lulus 2018. Jadi itu ceritanya. Riset yang ditekuni pengembangan metode numerik dalam fisika nonlinear, finite different, pendekatan neural network, part integral Monte Carlo. Lalu pergi juga ke biomimicking sensor, jadi sensor yang didesain untuk meniru cara kerja manusia. Fokusnya waktu di Malaysia risetnya pada dua sebetulnya, electronic nose dan electronic tongue, lidah dan hidung gitu ya. Nah, tapi di ITB belum starter, tapi saya lebih fokus ke arah pengolahan data akhirnya. Dari yang riset pengukurannya teman-teman yang di Malaysia yang mengirim data ke kami. Kemudian S3 saya di bidang nanobiofisik membuat pemodelan fisika untuk mekanisme cara kerja DNA. Ini di website kalau di resminya kami tergabung di Fisika Teoretik Energi Tinggi. Salah satu publikasinya terkumpul di sini bisa dilihat nanti ya, masih jadi pemula, peneliti pemula dan masih belajar. Tapi yang citasinya paling banyak dirujuk ke arah-arah yang pengolahan data dan instrumentasi elektronik no sebetulnya. Kalau yang bahkan S3 saya masih sedikit yang mensitasi terkait nanobiofisik. Sebagai klaim bahwa saya boleh bicara tentang komputer, jadi selain mengajar fisika dasar di S1 fisika, fisika statistik, fisika kuantum juga, saya mengajar beberapa materi kuliah yang di semester yang berbeda tentunya diatur sesuai dengan beban SKS. Ada fisika komputasi, fisika dalam kehidupan sehari-hari, kapitalisasi fisika, fisika komputasi, algoritma rancangan perangkat lunak, pemrograman dalam sains, dan metode komputasi berbasis agent. Di dalamnya tentunya ada beberapa materi terkait artificial intelligence gitu ya. Di situ belajar neural network, seluruh otomata, genetik algoritma, dan apa fuzzy logic gitu ya. Jadi ada kurikulum misalnya. Baik, itu sebagai pendahuluan. Ada chat, Bapak. Oh ya, saya langsung ngegas boleh, Bapak Ibu sekalian. Ah, ya, supaya diskusinya lancar. Baik, eh, pendahuluan saya akan bicara tentang sistem banyak sensor atau sistem multisensor atau gabungan sensor, sering disebut dengan array sensor gitu ya. Jadi, jadi motivasi yang ingin saya utarakan adalah terkait dengan cara indera manusia. Jadi biomimicking sensor. Jadi sensor yang meniru, mimik meniru uh, bio. Bio itu sistem biologis lah. Sini ada penglihatan, sight, hearing, pendengaran, touch, sentuhan, tes, rasa, smell, bau. Nah, teman-teman UGM, alhamdulillah berhasil memproduksi yang Ginos. Nah, nanti mungkin tanpa pengetahuan saya juga yang lain-lainnya sedang berkembang gitu ya. Kalau touch sensor kan karena mekanika. Nah, sentuhan, tekanan, sight berarti visual, kamera gitu ya, hearing, pendengaran, akustik gitu ya. Nah, ini dua ini di waktu saya riset di Malaysia menjadi fokus belajar saya begitu. Nah, ide besarnya ini gambar motivasi saja. Jadi jika suatu saat misalnya untuk mendeteksi benda-benda di bandara, benda-benda terlarang, barang uh, drug gitu ya, atau TNT. Konon kalau kita implan masukkan inos, mungkin kalau di UGM mungkin ginos gitu ya. Nah, itu dengan konsentrasi tertentu yang dengan analisis analisis yang bisa dideteksi sensitivitas sensor
eh, anjing ini suatu saat bisa diganti dengan robot gitu, dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing lah, motivasinya gitu. Nah, yang ekstrim dalam dunia sekarang barangkali kita eh, sudah berhasil meniru cara kerja hidung, membawi jenis makanan, dihirup, kemudian kita punya kesan aroma, lalu mengklasifikasikan misalnya kuah baunya apa, eh, minuman ini baunya apa. Nah, seperti halnya printer, cita-citanya ke depan kan printer ada gambar, lalu kita gambar, kita ambil kamera, berarti sensornya mengambil visual, lalu kita print. Nah, ini juga mungkin suatu saat bisa teknologi seperti ini. Di suatu saat di website kita punya pilihan menu, lalu kita klik suatu saat menunya, di komputer kita bukan printer, tetapi smell generator gitu ya. Kalau printer kan menggabung beberapa warna, 3 atau 4 warna jadi bentuk gitu ya, berdasarkan visual gambar. Nah, ini barangkali suatu saat dekat komputer kita keluar aroma. Misalnya di sini, mohon maaf, guyonannya semur jengkol gitu ya. Nanti kita klik bau di sekitar kita semur jengkol gitu ya. Jadi barangkali lompatan teknologi ke depan bisa lebih virtual ke dunia real gitu ya. Nah, selain tahu harganya di Gojek misalnya harga makanan berapa, eh, suatu saat barangkali aromanya pun bisa kita nikmati gitu ya sebelum dipilih, atau barangkali rasanya. Kalau bisa rasa berarti tes sensor. Nah, ya pakai elektronik tang bukan elektronik tas. Baik itu kemudian saya ingin ungkap beberapa hal, misalnya di sini ada klasifikasi sensor yang meniru cara kerja eh, sensor manusia. Sentuhan, pendengaran, sebagainya ada secara mekanika. Kemudian di sini ada apa pengukuran suhu gitu ya. Berarti sentuhan kulit, chemical. Jadi ini penggolongan sensor yang bisa meniru dengan perbandingannya di tabel ini terkait dengan eh, sebentar saya harus pakai apa, pakai pointer ya. Nah, nah, baik. Jadi di sini eh, sensor yang ingin kita buat, kemudian di sini adalah eh, cara pandang bagaimana human sensory system bekerja kalau kita tiru. Nah, kemudian di sini ada peluang-peluang bagaimana cara kerja indrawi itu ditiru gitu ya. Di sini ada beberapa sensor, motivasinya itulah kurang lebih. Nah, ini ada di buku Electronic Artificial Olfaction Technology. Kita ambil dari sana. Nah, teman-teman UGM alhamdulillah berhasil membuat ini dan sudah patut kita tiru di ITB khususnya membuat kinos gitu. Nah, ada banyak sebetulnya komersial elektronik nos yang sudah ada dari tahun 2017-an, maaf 2003, 2002 gitu ya. Nah, yang kami gunakan komersial elektronik nos yang akan saya presentasikan untuk mengambil data diambil pakai alat Ciranos 320, harganya sekitar 20 jutaan, yang buatnya tim Gardner dari Cleveland University. Ini yang kita pakai, nanti kita presentasikan datanya sebagai latihan exercise mengolah data gitu. Kemudian jadi artinya gini, ada banyak aplikasi di Electronic Nos. Kalau teman-teman UGM yang terkenal waktu pandemi kan untuk mendeteksi COVID gitu ya. Nah, ini ada beberapa hal, food quality control, medical diagnosis. Nah, berarti yang salah satu ini yang di teman-teman UGM terapkan, homeland security, barangkali deteksi kebocoran gas, fruit ripeness, barangkali kalau buah-buahan matang itu baunya apa gitu ya. Fermentation juga grain, tingkat kematangan, environmental, rasa lingkungan, flavor gitu ya, dan perfume grading. Nah, jadi itu, uh, kemudian nah, saya bicara tentang concern ke array. Apa array? Array itu banyak gitu ya. Array larik atau gabungan. Nah, kalau saya mau cerita sebagai contoh saja misalnya di dalam, bukan mempromosikan atau minta beli ini ya. Bukan, ini dia, mohon maaf. Jadi ada 32 sensor di dalam ini. Jadi terbuat dari black organic polymer composite gitu ya. Nah, kemudian dengan spesifikasi responnya 10 detik ya, bisa mendeteksi, kemudian beroperasi dalam suhu ruangan. Tetapi ketika eksperimental setup, tidak semua bau itu muncul dalam suhu ruangan. Jadi kita waktu eksperimen
ada teknik dipanaskan pada suhu berapa baru muncul bau dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian di dalam sini sudah embed itu disisipkan software statistik dan proses pre-processing scaling gitu ya. Jadi karena responnya berupa hambatan, resistansi, maka outputnya ada output setiap sensor itu maksimumnya berapa, kemudian dikurangi baseline nilai hambatan ketika belum ada bau lain gitu ya, ambience-nya atau lingkungannya, lalu muncul smell print. Smell print itu semacam kalau di jari kita fingerprint gitu, kurang lebih begitulah. Nah, bentuk sensornya kalau kita bongkar ini, biasanya kalau ini sudah rusak, eh, rusak karena sensitivitasnya berkurang, kemudian selektivitasnya berkurang, beberapa sensor sudah terlalu kedap, terlalu banyak menghirup bau, eh, sangat sensitivitasnya berkurang gitu. Jadi sudah mati rasa istilahnya. Nah, biasanya kita beli ini. Baik, ini tahun 2006 saya di Malaysia eksperimen membedakan gaharu. Gaharu itu agarwood bahasa ilmiahnya. Itu satu tetesnya harganya sama dengan sekitar ada yang 20 gram emas, ada yang 1 gram, ada yang macam-macam tergantung klasifikasinya. Jadi kalau waktu di Malaysia, waktu saya di Perlis itu dekat Thailand, kalau dekat-dekat panen, batang pohon gaharu itu banyak yang nebangin gitu ya. Itu dirampok gitu. Jadi para kayak perhutaninya Malaysia namanya Velda itu menjaga perkebunan gitu ya. Karena itu bagi yang tahu itu batangnya direbus dan sebagainya, diekstrak minyaknya, dijual ke Arab, ke Jepang sebagainya, itu harganya lebih emas gitu ya. Dan gaharu yang paling terkenal itu di Sumatera, Kalimantan dan Papua sebetulnya. Kalau di Malaka kualifikasinya agak kurang bagus. Nah, banyak kasus grading itu dalam rangka eh, bisnis, ada kalanya klasifikasinya sesuai suka-suka orang lah. Nah, jadi akibatnya perlu ada alat yang lebih objektif katanya, tidak bergantung orang. Sehingga alat ini kita coba untuk mengklasifikasikan. Ada sampel gaharu di sini dipanaskan, lalu dimasukkan ke alatnya, lalu berkali-kali, biasanya saya melakukan putaran sekitar 3 kali. Satu putaran dianggap error kalau pembersihannya tidak bagus, dibersihkan dengan gas nitrogen gitu ya. Lalu di sini proses koleksi data. Artinya di sini ada 3 bidang pekerjaan. Ininya sendiri suatu pekerjaan multidisiplin. Ilmu sensor, ilmu device, ilmu pattern recognition. Kemudian di sininya bidang ilmu kimia gitu ya. Kita memahami pada suhu berapa itu kan muncul bau, kemudian dibersihkannya gas apa. Di bagian komputer ini ilmu lain lagi. Di situ ada ilmu statistik, ilmu artificial intelligence, ilmu big data, pengolahan data besar, mengubah data yang tidak bermakna menjadi data yang lebih bermakna, proses filtering, proses menghilangkan noise dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini pekerjaan multidisiplin yang nggak bisa sendirian gitu ya. Makanya ketika pulang Indonesia, istilahnya saya mati kutu gitu ya, alatnya ada. Jadi belum berkolaborasi lagi. Akhirnya risetnya ya cara nanobiofisik gitu. Baik itu sebagai intro. Nah, beberapa paper yang berkaitan dengan Gaharu sudah saya publish di tahun 2010 di sini. Nah, kemudian ini kasus lain, kami dapat proyek 80.000 ringgit tahun 2008 meneliti tentang menyebarnya Ganoderma. Ganoderma itu semacam jamur yang akan membuat busuk kelapa sawit gitu ya. Dan kita lakukan. Nah, ini teman-teman di Unimed, saya di University Malaysia Perlis, tergabung dengan kelompok klaster sensor waktu itu. Jadi klaster pusat penelitian sensor lah. Di situ ada leadernya Pak Prof. Muhammad Nur Ahmad, kemudian Prof. Ali Yeon. Nah, saya dalam bimbingan beliau. Nah, kalau di teman-teman UGM punya Ginos, nah ini kita punya prototipe ZNOS waktu itu kita buat ZNOS. Nah, basisnya pakai uh, kuat kristal microballet, bukan bukan conducting polymer. Nah, saat yang lama sama karena ini masih prototipe, tugas saya membandingkan hasil kerjaan ini dengan Cyrannus komersial itu. Nah, bisa nggak mampu membedakan uh, pohon mana yang berpenyakit dan tidak gitu ya. Nah, ini teknik mengambil lautnya di bor sampai kedalaman berapa. Nah, saya karena orang fisika, alhamdulillahnya saya belajar dari hulu ke sampai hilir. Setelah ngambil data, saya diminta memprediksi
kalau arah anginnya kemana, pohon titik-titik tertentu secara mapping dapat datanya misalnya terkena penyakit, arah anginnya trennya kemana di musim apa, kemungkinan berapa persen peluang pohon yang lain tetangganya dapat berpenyakit. Nah, pakai model dispersi penyebaran gitu ya. Di situ ada konsep Napier-Stokes gitu ya, buat model-model matematik loh. Gitu ya. Jadi ini proses ngambil datanya, mengolah datanya bisa jadi banyak paper gitu. Nah, ini dipublikasikan di sini dengan uh, apa mahasiswa kami, Pak Bung Marni Azhar Markom. Baik, ini sepintas saja bahwa prinsipnya elektronik nose meniru cara kerja manusia, ada beberapa sensor cara kerja hidung diubah ke array sensor, sederhananya gitulah, jadi tidak mau berlama-lama. Kalau tadi elektronik nose, ini elektronik tang itu lidah. Nah, kita juga riset membran di sana waktu itu terkait rasa. Nah, artinya melibatkan di sini objek ini cara kerja manusia, kemudian ditiru oleh sensor. Di sini ada proses mengambil data, lalu kita muncul bidang ilmu chemometrik, jadi alat ukur pengolahan data, apa analisis bahan-bahan kimia, nah, gitu ya chemometrik. Sebetulnya nama lain dari orang-orang kimia yang belajar proses mengolah data gitu. Nah, ini pekerjaan kami. Nah, kalau tadi salah satu sensornya adalah sensor gas sebetulnya. Nah, kalau elektronik tang ada sensor yang kita buat di sana di Malaysia pakai semacam membran. Nah, ini contoh untuk mengukur BOD gitu ya. Jadi, ada membran yang sangat sensitif dengan bahan kimia tertentu. Nah, ini apa dot-dot ini kita masukkan argentum, HCl sebagai referensi dan sebagainya. Itu prosesnya. Nah, kembali ke konsep sini, kita udah tidak bisa lagi sendirian ternyata. Nah, konsep berkolaborasi, masing-masing kampus punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, punya tim ahli dan tim pakar dengan segala kelebihan kekurangan, ya sudah harus sepertinya untuk barang jadi itu konsepnya multidisiplin gitu ya. Nah, jadi beberapa gambar saya ambil dari website, saya sertakan uh, referensinya, ini juga saya sertakan. Jadi kita sudah kayak tadi misalnya ada bidang kimia, bidang fisika, matematik, komputer science, ilmu komputer, uh, ilmu komputer berarti hardware ya, instrumentasi. Ini disiplin teori atau ilmu yang berbeda terpisah-pisah lalu membahas suatu masalah riset sendiri, ya baiknya gabung lah menyelesaikan suatu masalah bersama gitu ya. Agaknya makanya konsep departemen berubah menjadi prodi, kemungkinannya prodi itu bisa lebih mobilitasnya tinggi bergabung dengan berbagai kelompok keahlian gitu ya, membentuk prodi baru. Jadi Pak Jokowi pernah ada ide prodi kopi katanya gitu ya. Nah, mungkin ada prodi-prodi khusus yang gabungan dari berbagai macam bidang keilmuan. Atau ekstrimnya kalau dibolehkan mungkin ada prodi yang gabungan berbagai fakultas. Ataukah mungkin kita menggarap prodi gabungan dari berbagai kampus gitu ya. Itu kan konsep yang ekstrim luar biasa kalau kalau sudah bisa kita dalami. Baik, kembali ke ini sebagai pengantar saja. Jadi dalam pekerjaan besar ini ada sensor, bagian terdepan yang mendeteksi suatu gejala fisik. Lalu di sini ada bagian device, instrumentasi, lalu dari sensor mengirim sinyal. Lalu ada proses di mana manusia sebagai operator uh, mengolek data dari sistem yang sifatnya otomatis. Nah, di situ ada sistem yang dasar yang terdiri dari tiga elemen. Jadi ada sensor, input device, ada signal prosesor, pengolahan sinyal, ada receiver output. Nah, itu satu di sini, gitu ya, satu di sini yang itu sini saja sudah tiga bidang ilmu. Ada yang ngurusin sensor saja, mungkin orang fisika kimia bergabung gitu ya. Ada yang ngurusin device, gabungan barangkali fisika dengan teknik elektro gitu. Ada yang mengolah data gitu ya, mengolah data. Berarti kan ilmu komputer, komputer science, teknik informatika dan sebagainya di situ. Nah, itu sudah multidisiplin. Nah, jadi singkat cerita beginilah, kalau bicara sensor berarti kan harus ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Ada sensor itu mampunya mendeteksi parameter fisika yang kalau kita ubah-ubah ternyata ada besaran yang tidak berubah pasti. Ada lagi yang bisa berubah. Kita analisis hubungan sebab akibat input outputnya, lalu menganalisis akurasi ketepatan. Lalu ada nggak gangguan lingkungan yang mempengaruhi hasilnya jadi jelek gitu ya. Kemudian rentang rentang kemampuan mengukur. Misalnya kalau bicara konsentrasi berapa aroma terukur. Lebih dari itu
terlalu bau nggak bisa, terlalu tidak bau tidak bisa gitu ya. Kemudian bagaimana mengkalibrasinya? Kita harus mampu mendeteksi data apa yang sebetulnya memberikan data dari sensor itu kita kategorikan sensor sudah rusak. Gitu. Kemudian resolusi, resolusi berarti stimulus increment pertama sedikit itu yang bisa dideteksi oleh sensor. Kemudian biayanya, kalau bicara pergi ke komersial kan harus menghitung semua. Kemudian kemampuan menghasilkan hasil pengukuran yang sama, repeatability. Jadi tujuh inilah yang menjadi pertimbangan sensor apa kita pilih gitu. Nah, kemudian kita akhirnya memilih beberapa hal. Apa sih yang kita cari di sensor? Ada rentang dinamisnya, maksimum minimumnya seperti apa. Ini kan dunia mendesain sensor, ilmu sendiri gitu ya. Ya, ilmu material itu ada, ilmu fisika, ilmu kimia. Kemudian sensitivitasnya, nah, sekecil apa bisa dideteksi. Kemudian kita harus menghitung juga kebutuhan dayanya, sehingga kalau dayanya maksimum bagus, tepat, optimum memberikan hasil yang bagus. Bandwidth pada rentang berapa dia bisa mengukur kalibrasinya seperti apa. Nah itu ini banyak sekali sensor yang bisa kita pilih. Jadi ada secara mekanik bentuk-bentuk sensornya terkait dengan posisi, navigasi, speed. Nah, jadi inputnya itu bisa speed, ada torsi, gaya, tekanan gitu ya. Ada lagi berkaitan dengan fluida. Nah, jadi ini klasifikasi dunia sensor lah ilmu lain. Itu sepintas saja nanti kita bicara. Nah, artinya saya fokus kembali ke array sensor. Konsep array sensor ini meniru memang sensor itu enggak tunggal. Ibarat kita mereview seorang mahasiswa mau mendapatkan beasiswa, kalau satu reviewernya atau satu dosen yang melakukan interview, kita perlu pembanding. Barangkali tidak objektif. Nah, sensor juga begitu. Misalnya untuk mengukur tingkat kematangan suatu buah, mangga misalnya. Itu kan bisa sensor visual, kamera kita lihat kalau mangganya makin matang berubah warna dari hijau menjadi kekuningan orange gitu, berarti itu indikator bahwa mangga matang. Berarti satu sensor visual. Aroma, mungkin sensor elektronik, mungkin Ginos bisa kita pakai teman UGM. Baunya mulai dari kurang berbau menjadi berbau, matang itu makin bau gitu ya. Nah, sensor kedua mungkin bau. Yang ketiga mungkin tekanan mekanik. Jadi kita tekan mangganya itu kalau makin lembek matang. Ya, sudah tiga sensor. Apakah perlu dirasakan manisnya? Bagi orang penderita diabetes, berarti masalah juga barangkali. Nah, kita ambil satu mangga sebagai sampel, tingkat glukosanya seperti apa, kita bedah, masukkan elektronik tang, sensor lidah, yang meniru cara kerja lidah manusia. Nah, gitu. Jadi, impiannya besar. Jadi, suatu saat kita akan punya sendok yang ngaduk-ngaduk kopi, lalu muncul di sendok itu indikator kadar kafeinnya berapa, gulanya berapa. Lalu bagi seorang yang diet akan melihat, oh gulanya sangat besar. Itu kan produk yang sedang terus menerus di-develop juga di beberapa tempat gitu ya. Baik, ada sampai sini bertanya dulu atau lanjut Ibu Moderator? Nanti lanjutkan dulu saja, Pak. Oh ya, oke. Takutnya saya mirip ngajar di kelas saya gitu. Lalu pada bubar ninggalin saya. Baik, masih terdengar? Saya ganti pakai ini soalnya. Pakai langsung laptop. Apa masih terdengar? Ya, masih, Pak. Ya, baik. Saya tambahkan volumenya. Baik, sekarang hybrid method. Jadi metode gabungan. Nah, nanti saya cerita artificial intelligence saja. Itu pun masalah. Metode statistik saja masalah. Tapi dua-duanya kalau digabung punya kelebihan. Lalu artificial intelligence sendiri banyak metodenya gitu ya. Nah, itu jadi masalah. Nah, sekarang ada masalah utama yang mau saya ungkapkan. Jadi ada kompleksitas data yang dihasilkan oleh sensor itu selalu meningkat seiring dengan meningkatnya kontribusi noise di dalam array sensor. Misalnya, makin lama kan sensor pasti makin rusak karena sering dipakai. Lalu sensor tidak dibersihkan dengan bagus. Alat pembersihnya salah. Lalu ada bau menyengat kalau sensornya jenis Ginos lah. Ada bau menyengat yang harus dibersihkan. Kalau enggak ya ini sudah rusak sensor kita. Nah, seiring sejalan itu akurasi data yang diberikan itu tidak bagus. Nah, jadi itu ada kompleksitas dalam mengolah data suatu hal tersendiri yang harus kita atasi. Kemudian dalam dunia sampling itu proses mengambil data melalui eksperimental setup, merancang eksperimen
bagaimana mengukurnya dan mendapatkan data. Nah, ada contamination, ada kontaminasi uh, variabel yang tidak terkendali yang memberikan uh, kontribusi. Misalnya gini, kalau tadi saya eksperimen di lapangan, gambar ini kebalik lagi. Nah, yang ini ada kami lupa di belakang Bapak ini Pak Abu namanya, itu ada genset asapnya kadang berubah-ubah sesuai dengan arah angin. Nah, yang di sini kan pada melakukan pengukuran itu rusak di data-data pertama ketika belum kami sadari bahwa ada aroma asap yang sebetulnya bukan aroma sebenarnya yang kita ingin detect gitu ya. Nah, itu kan artinya ada tekniknya ada baseline manipulation. Nah, data yang diambil itu adalah data sensor dikurangi data ketika belum dihirup bau yang itu. Jadi udah lingkungan aja kita hirup bau asap dan sebagainya. Nanti ketika sampelnya kita hirup, hasil sensor data sampel dikurangi data awal gitu. Nah, itu baseline manipulation namanya. Nah, tapi itu teknik mengolah data. Tapi treatment experimental setupnya artinya dijauhilah kemungkinan dari asap atau gangguan yang lain gitu. Itu intinya. Jadi dalam hal ini, nah saya balik ke sini, sampling problem, pengambilan sampel itu suatu hal masalah yang harus diperhatikan gitu ya. Nah, itu memberikan bias atau hasilnya tidak sesuai diinginkan dari hasil sebenarnya. Nah, artinya ada tiga hal dalam pemrosesan data yang harus dikerjakan. Itu biasanya kita sebut awal itu data pre-processing. Sebelum diproses awal. Nah, untuk data yang sangat besar jumlahnya, muncul bidang ilmu baru namanya big data. Jadi data apa yang kita miliki, kemudian apa pertanyaan apa sebanyak-banyaknya data bagus, ataukah datanya itu dipilih dengan kriteria tertentu, lalu kriterianya apa? Bagaimana mendeteksi noise, bagaimana memfilter, bagaimana meyakini bahwa data yang dihasilkan tidak redundant dan sebagainya, bagaimana data yang dihasilkan itu waktunya tepat. Memang dia menghirup, kalau bicara sensor gas menghirup sampel yang kita, durasi waktu sampel yang dideteksi. Itu ilmu tersendiri, ilmu mining data. Mengubah data mentah menjadi data yang berkualitas, gitu ya. Nah, itu ilmu mining data. Lalu ada pre-treatment, di situ ada proses smoothing proses, jadi proses intermediate di tengah gitu ya. Kemudian ada proses apakah cukup dengan ilmu statistik, apakah perlu ke level pattern recognition. Kalau bicara pattern recognition ada banyak gitu ya. Ada bicara artificial neural network itu ada multivariate analysis. Nah, itu banyak di statistik. Nah, itu kemudian artinya para ilmuwan itu terpisah. Di dunia matematik sendiri ada orang sebelum berkembang artificial intelligence senangnya untuk ilmu klasifikasi, mengelompokkan, itu pakai multivariate analysis. Analisis data dengan banyak variabel yang diamati, jumlahnya banyak, kemudian diteliti mana yang bagian yang terpenting. Itu multivariate analysis. Analisis dengan banyak multivariate. Kemudian dalam dunia sensor, multivariate analysis ini adalah suatu kajian atau masalah untuk mengolah data dari sensor dan mengubahnya menjadi hubungan apa, antara sampel yang dideteksi dengan respon sensor. Nah, seperti apa? Nanti biasa dipakai untuk klasifikasi gitu ya. Nah, teori klasifikasi, teori grup, teori pengolahan citra dan sebagainya. Jadi order class, jadi teori pengelompokan gitu ya. Kemudian baik kita pergi ke artificial intelligence, ini wilayah sangat luas berkembang. Artificial intelligence banyak dipakai, kemudian menggunakan algoritma sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ada yang khusus diolah di PC saja, uh, dan sebagian dikelola di embed di suatu device, ditanam di situ programnya. Ini banyak dikerjakan misalnya algoritma neural network. Nah, penamaannya juga berkembang dan tidak standar sebetulnya. Jadi dulu ada artificial neural network itu, mata- artificial neural network itu bagian dari artificial intelligence, satu kelompok, satu grup dengan cellular automata, fuzzy logic, neural network, genetik algoritma. Ketika bicara konsep data, untuk mengolah data yang sifatnya uh, data satu lokasi menyebar ke lokasi yang lain, berarti bicara cellular automata. Ketika ada suatu data variabel yang sifatnya unik,
variabel satu diturunkan dari variabel lain, lalu bagaimana proses pewarisannya, penjalarannya, kita akan pergi ke dunia genetik algoritma. Ketika ada suatu proses pengelompokan data yang mengandung tingkat kebingungan, kita harus menciptakan kriteria agar kebingungan dalam pengelompokan itu muncul dalam bentuk solusi, muncul fuzzy logic. Ketika ingin menggunakan misalnya suatu data, jadikan referen untuk memprediksi data yang kita tidak tahu apa akibatnya atau outputnya. Kita pergi ke mempelajari pola data dengan neural network gitu ya. Nah, neural network belakangan khusus neural network multi-layer perceptron, backpropagation, dan sejenisnya, itu sering disebut dengan deep learning. Deep learning menggabung berbagai metode neural network. Apakah bisa dengan statistik, dengan fuzzy, atau backpropagation ditambah dengan convolution neural network. Nah, itu muncul istilahnya deep learning, berpikir mendalam. Ini kajiannya mendalam. Nah, kalau neural network biasa, kita running di komputer, tetap ada kontribusi manusia mengambil datanya, memilih datanya, dan sebagainya. Itu mesin neural network. Ketika deep learning, memilih data yang di training, kemudian mengulang lagi training, lalu mengambil metode yang berbeda dalam metode neural networknya, otomatis dilakukan oleh komputer tanpa interpretasi manusia, istilahnya deep learning. Nah itu banyak sudah berkembang di berbagai, barangkali teman-teman UGM juga diajarkan di kelasnya. Nah, jadi aplikasinya sudah banyak. Nah, fokus hari ini saya pergi ke NN saja. Ini bidang ilmu garapan, ilmu saraf, jaringan saraf, secara biologis, matematik, teknik, ya, apa, fisika, komputer science, membentuk algoritma artificial neural network, jaringan sel saraf tiruan, begitulah. Nah, penggunaan algoritma ini kelebihannya dapat dilatih, jadi komputer dapat dilatih, suatu perangkat dapat dilatih untuk mempelajari pola yang kompleks dari suatu data, lalu memberikan prediksi. Prediksinya bisa dalam bentuk klasifikasi, prediksinya dalam bentuk bisa menebak gambar, prediksinya bisa menebak tanda tangan, lalu mengenerate misalnya bentuk dialog gitu ya, kayak semacam chat GPT gitu ya, dan lainnya. Nah, keuntungannya dapat dilatih untuk mengetahui pola yang kompleks, tetapi tidak kerugiannya tidak memberikan performa terbaik untuk data yang sangat besar. Nah, ini sering disebut dengan overfitting. Ibaratnya gini, kalau kita dikasih pelajaran materinya A saja, kita hanya tahu A. Ketika dikasih tes yang bukan A, karena jarang dikasih yang lain, kita sebagai manusia akan gagal menebak. Komputer juga sama. Kalau data yang dilatihnya variasinya kurang, dia hanya akan mengenali data yang tertentu yang dominan dan jumlahnya banyak. Nah, di sini ilmu tentang mining data penting. Sebelum dikirim ke neural network, kita harus proses data itu, difilter, variasinya harus mewakili samplingnya gitu, mewakili semua peluang dan kemungkinan. Nah, akhirnya solusinya menggunakan prinsipal component analysis, ilmu statistik dalam multivariate analysis, klasifikasi partially square, independent component analysis, atau metode preprocessing data lainnya untuk mengurangi noise dan mengurangi jumlah variabel. Kalau misalnya tadi ada sensor yang saya tunjukkan, Ceranos ada 32 sensor, apa ya 32-32-nya kita pakai. Misalnya kalau saya mau mengirim mahasiswa LPDP, reviewernya ada 5 dosen, apa iya 5-5-nya pendapatnya harus kita dengar. Misalnya ada tertentu yang ternyata punya unsur tidak, subjektivitasnya tinggi, tidak objektif. Barangkali harus kita abaikan. Nah, ini contoh sensor, barangkali sensor pun apa ya semua sensor kita pakai. Ini kan misalnya terkait dengan eh, ini mohon maaf Bu Yun, mendeteksi aroma buang air, gas kentut misalnya gitu ya. Apa ya pakai sensor apa visual. Mungkin kan yang ada akustik, bunyi, atau bau. Nah, berarti kan ada sensor-sensor yang kita buang. Ada lagi misalnya untuk mendeteksi suatu sistem apa yang kombinasinya ada sensor suhu, kelembaban, apa kalau kita menggambar merekam langit, kepekatan awan, ya barangkali kita juga akan melihat hujan itu seperti apa. Nah, itu kan alat bantu tambahan, sensor tambahan. Nah, di sini pentingnya terintegrasi semua kemungkinan dibaca, lalu solusinya seperti apa dalam rangka melakukan hibrid, menggabung.
baik device sensornya atau dan perangkat pengolah datanya. Baik, nah ini yang sudah umum dilakukan, mengkombinasi ada statistik untuk klasifikasi saja ditanam cukup uh, apakah neural network, multi-layer regression, partial square, cluster analysis, principal component analysis, discriminant function analysis. Jadi tidak statistik untuk mengolah data, mengklasifikasikan. Misalnya kalau ini kelompok A atau kelompok B, nah pakai ini. Ada lagi yang pakai yang kedua ini artificial intelligence saja. Nah, lalu yang ketiga ada tren menggabung. Jadi kurang lebih begitu. Nah, sementara dalam dunia pre-processing, sebagai contoh tadi eksperimen menghirup aroma bau busuk pohon kelapa sawit yang kena penyakit gitu, kena ganoderma, itu kalau misalnya ada aroma tambahan sebelum alat itu kita mendeteksi aroma bau busuknya, eh, mungkin ada bau-bau lain, berarti konsepnya konsep different signal. Jadi sensor yang kita miliki dikurangi sensor baseline-nya, sensor sensor sebelum menghirup bau. Misalnya kalau kita menghirup bau kopi di ruangan, ya kopinya singkirkan dulu. Ruangan tanpa bau kopi itu aromanya seperti apa? Nah, maka ketika di ruangan itu didatangkan kopi, sensor yang kita akan olah itu datanya bukan langsung aroma kopi, tetapi aroma kopi di hasil deteksi, tapi aroma kopi yang hasil pengukuran dikurangi aroma sebelum ruangan tanpa kopi. Nah, ini ada banyak teknik teknik apa signal processing, ada diferensi relatif signal pembagian. Ini kalau misalnya sensornya terlalu besar atau menghilangkan satuan. Nah, kemudian ada averaging teknik rata-rata nih. Ini masing-masing punya tujuan. Misalnya kalau kita punya sensor, misalnya suhu suhu dalam bentuk Fahrenheit ratusan gitu ya. Sementara sensor eh, dalam bentuk tekanan, misalnya kalau buah, mungkin bentuknya 0, sekian psi. Nah, itu kan nanti yang dominan hanya pertimbangan sensor sensor suhu jadinya. Buah buah matang kalau suhunya berapa. Sedangkan suhu mungkin tidak dominan, tapi tingkat kelembekan dari mangga itu berpengaruh, berarti tekanan. Nah, akibatnya proses signal pre-processing ini sangat penting dalam mengubah data mentah menjadi data yang layak akan diolah. Nah, itu yang saya katakan apa dari hulu ke hilir ada proses ini proses data acquisition system. Kita punya sinyal dari device, punya data mentah, kita buat sistem yang mengubah data menjadi data yang siap dipakai. Nah, kurang lebih begitulah. Kembali ke sini sebagai contoh saja, ini kebetulan punyanya si Ranos, nah suatu saat mungkin saya punya Ginos, punya teman dari teman-teman UGM. Nah, kalau apa kita hirup ini eksperimentalnya baseline, jadi sebelum ada aroma lain, lingkungan saja aroma ini kurang lebih. Lalu ketika dihirup, dapatnya hambatannya naik. Nah, ini sensor berbasis conducting polimer, polimer yang terkonduksi gitu ya. Nah, kemudian sensornya suatu saat kita bersihkan. Nah, saya sebagai contoh latihan waktu beli pertama itu membedakan berbagai macam aroma. Di sini ada lima aroma, ada pandan, strawberry, kemudian orange, vanilla, pisang dan pandan. Nah, ini dipisah dalam lima tabung. Lalu saya buat 0,65 ml pakai pipet gitu, ditambahkan ke dua tabungnya 20 ml volume maksimumnya. Lalu disetting di alatnya seperti ini, 5 detik ngambil udara ngebersihin, lalu dibuang 30 detik, lalu 10 detiknya itu membersihkan lagi, lalu dihiruplah tiap botol 10 detik kurang lebih begitulah. Lalu kita akan punya data ini bentuknya, datanya dalam bentuk Excel. Ini ke sini waktu ambient dan suhunya, ini makin banyak runningnya, tadi 10 detik ya 10 lah kurang lebih hemat. Kemudian ini ada 32 sensor, menunjukkan dalam alat itu ada 32 sensor, masing-masing memberikan respon. Kurang lebih begitu. Nah, lalu saya melakukan pengolahan data. Yang dilakukan oleh saya, X-nya sensornya bukan langsung dipakai, karena ada beberapa sensor yang sangat besar. Lalu diambillah ini rata-ratanya dikurangi. Nah, dikurangi gitu ya. Nah, kemudian di sini digunakan metode neural network. Nah, yang ini hasil dari
softwarenya si Cyranoff, pakai Principal Component Analysis. Jadi kalau kita membuat device, apa iya neural network algoritma yang ditanam dalam bentuk program assembler misalnya, atau kalau di Arduino apa, Python lah lagi rame, ditanam algoritma itu di device. Lalu bayangkan device kita komputer saja terbatas dengan RAM gitu ya, uh, clock, memori. Kalau dalam alat kita apa ditanam Pentium di dalam alat yang kita buat kan tidak juga gitu ya. Ada perangkat. Nah, akhirnya mereka menanamnya statistik saja kalau di Cyranoff ya, kalau di Cyranoff. Nah, ini terlihat ada campuran tidak terklasifikasi dengan betul alatnya. Apa banana ada di mana harusnya ngumpul warna banana di sini ini di ini ngumpul satu kelompok nggak berbaur ini menunjukkan bahwa dia mampu mengklasifikasikan. Pertanyaannya alatnya apa salah? Ataukah algoritma principal component analysis yang dipunyai sensor ini kurang tepat dipakai? Lalu saya pergi ke apa ke neural network itu ya neural network. Kita desain lalu ada setelah training dengan backpropagation pakai liquid Marquardt, errornya tercapai, lalu mampu apa memprediksi kelompok mana banana dan sebagainya gitu ya. Nah, ini errornya. Nah, contoh aplikasi lain, klasifikasi Agarwood ini saja. Saya hanya memberi contoh, dan nanti ada juga contoh Excel-nya, bagaimana data diproses, statistik seperti apa, lalu neural network seperti apa, lalu digabung gitu. Ceritanya begitulah idenya. Nah, ini contoh eh, bacaannya untuk 20 detik dihirup gitu ya. Ternyata yang dominan tuh sensor dari 32 sensor, sensor 31, 23, 4 sampai sensor 5 ini dominan besar-besar. Yang lainnya kecil-kecil gitu ya. Artinya ini sangat sensitif terhadap bau gaharu. Ini ada 3 jenis yang saya deteksi, saya ambil dari Laos, saya kasih kode G12, Malaysia Johor G22, Malaysia Terengganu G32. Jadi aroma gaharunya. Lalu saya buat analisis eh, semacam fingerprint, ciri jempol kan fingerprint itu sidik jari. Nah, cirinya bau itu berarti kan dibentuk oleh caranya bisa peaknya, puncaknya. Nah, kalau G12 ternyata puncaknya yang merah ini bentuknya masing-masing sensor memberikan nilai lalu bentuknya seperti ini. Jadi ternyata kalau bentuknya kayak gini ya sensor mendeteksi G12. Nah, yang lainnya G22 dan G23. Tetapi ini disebutnya analisis visual masih memerlukan manusia. Nah, mana kita sebut gaharu G32, G22, dan G12. Ini hanya berguna untuk mendeteksi sensor mana yang lebih sensitif terhadap aroma. Nah, yang maksimum kan sensitif. Nah, isu yang lainnya adalah dalam dunia sensor sejenis ini kita ada punya masalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Nah, di kuantitatif menentukan berapa konsentrasi, kualitatif menentukan iya dan tidak. Misalnya gini, di ruangan kita seberapa pekat aroma bau kopi, nah, itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif, ada tidak bau kopi? Nah, cukup saja. Jadi berapa konsentrasi tidak perlu. Nah, kalau gas kromatografi, detail sampai komponennya, kandungannya apa, lalu berapa konsentrasinya. Nah, tren ke sana kita lagi pada belajar di dunia sensor sampai bisa ke kuantitatif kalau bisa gitu ya, kalau bisa. Nah, dalam dunia statistik untuk teori untuk mendapatkan pengelompokan teori kelas, klasifikasi maksudnya teori grup, salah satunya hierarchical cluster analysis, nah, HCA atau HCA gitu ya. Nah, itu di setiap sensor misalnya ada K sensor jumlahnya 32 di saya, lalu jumlah datanya N data, lalu kelompok data IK. Nah, ini dihitung D-nya, lalu kita definisikan tingkat kesamaannya, lalu diplot dalam bentuk histogram. Nah, ternyata mengelompok pakai kalau pakai hierarchical cluster analysis. Ini analisis by visual oleh mata kita. Ternyata sensor yang kita buat atau sistem kita dengan pengolahan data ini mampu mengelompokkan, terbedakan gate 32, tiga jenis gaharu. Jadi kalau ada satu saat botol, lalu kita mau kelompokkan ke kelompok aroma yang mana, nah ini muncul nanti ada cabang baru, dia kelompok warna merah, hijau, atau biru. Ceritanya gitulah. Ya. Kemudian algoritma yang lain, principal common analysis. Nah, ini
gamma ini bisa diwakili variabel sensor, misalnya ada 32 sensor S, ada N data. Lalu kita ubah 32 data ini menjadi prinsipal komponen analisis. Nah, sebagai contoh misalnya kalau saya punya bentuk dua dimensi, misalnya variabel X dan variabel Y, lalu saya punya banyak data kalau di PCA yang trennya, trennya ternyata kalau X Y dua dimensi bisa saya wakili dengan satu garis saja. Jadi semua data melekat di garis ini. Nah, konsep ini disebut dengan prinsip komponen analisis. Nah, prinsip komponen utama. Jadi data-data ini tidak perlu di dua dimensi. Kita reduksi jadi satu dimensi saja deh. Tetapi sebanyak mungkin berapa persen data ngumpul di garis ini. Nah, nah ini sehingga kalau saya ada 32 sensor, saya ubah jadi dua variabel. Sehingga saya sebut PC1, prinsipal komponen 1, di mana 88% data ngumpul di situ, ada PC2, ada 11% ngumpul di situ. Jadi sekitar sudah 99% mewakili data. Jadi tidak perlu lagi ngolah 32 sensor. Lalu terbentuknya tiga kelompok. Nah, ini namanya kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Nah, ini sistem sudah terbedakan. Tetapi lagi-lagi ini visual. Masih memerlukan mata kita dan tidak otomatis. Tapi ini berguna untuk mengecek apakah sistem yang kita buat mampu membedakan kalau misalnya bicara COVID, ya dan tidak orang kena COVID gitu ya. Atau tingkat keparahannya gitu. Nah, itu bisa. Nah, kalau ini membedakan aroma. Itu sebentar. Kemudian sebentar. Ya, clear. Baik, saya lanjut. Nah, sekarang saya terpisah. Kalau tadi statistik, sekarang neural network saja ceritanya begitu. Nah, ini sudah saya ambil dari paper yang saya buat tahun 2010. Nah, ini sekarang saya punya tiga jenis garu, lalu cara mengurut datanya ada 1 sampai 200 data taruh di depan, ini taruh di tengah dan selanjutnya gitulah. Ketika ini di depan, ini harus nol semua. Lalu yang satu itu yang bagian 1 sampai 200 itu bicara nage 1 2. Ini cara mentreatment datanya. Nah, kemudian di running dengan 32 sensor mampu memprediksi dengan akurasi yang bagus pengelompokannya gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang apa ya 3232-nya kita pakai? Untuk kepentingan lebih cepat, biasanya pengolahan data itu berkaitan dengan time consuming, waktu yang diperlukan. Lalu kalau makin lama runningnya, datanya banyak, energi yang dipakai untuk eh, komputer atau apapun meningkat. Secara finansial berkurang. Atau kebutuhan analisis cepat jadi lambat gitu ya. Nah, akhirnya apa ya 3232-nya kita pakai. Nah, itulah sebabnya kemudian digabunglah atau dihibridlah artificial intelligence diwakili neural network dengan PCA. PCA untuk memilih sensor mana sih yang sebetulnya paling dominan kita percayai, berarti yang pakai analisis korelasi. Analisis korelasi lalu muncullah ada 7 sensor yang dominan. Lalu ini saya gunakan misalnya ini ada 5 sensor, 3 sensor diurut saja. Lalu bagaimana sampai berapa jumlah sensor sih yang bisa dipakai sebetulnya cukup tidak semuanya gitu ya. Terbentuklah ini. Itu diskusi kita di hari ini. Nanti kita perkaya dengan tanya jawab dan saya bukan dalam posisi yang mengerti banyak hal. Jadi mudah-mudahan bisa saling berdiskusi, saling memberikan pengetahuan dan update terbaru. Tapi sebelum itu izin saya ada uh, Microsoft Excel yang mau di-share sedikit. Apakah sudah tayang Microsoft Excel ya? Sudah, Pak. Ya, baik. Nah, ini ada hitung-hitungan yang pre-processing sebetulnya tentang PCA gitu ya. Sebetulnya intinya satu lagi sebentar. Satu yang ada. Nah, yang ini. Apakah terlihat ada data tampilan Excel yang bentuk ada 32 sensor lalu saya ubah ke relative scale. Karena ada beberapa sensor yang sangat-sangat besar. Misalnya sensor 3 itu sangat dominan. Nah, ini pakai teknik pre-processing yang apa relative scaling itu. Jadi, kenapa perlu pre-processing? Karena kita ingin mengubah data mentah yang khawatir eh,
subjektif. Misalnya sensor tertentu yang sangat sangat responsif, tapi dia nilainya sangat besar. Nah, kalau dimasukkan ke neural network, dia yang paling dominan memberikan kontribusi. Variasi berbagai nilai jadi jadi tidak bisa terdeteksi. Nah, itu pentingnya pakai konsep scaling. Nah, itu ya. Jadi itu saja terakhirnya. Selanjutnya membuka diskusi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas materinya. Monggo teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada narasumber kita, dipersilakan bisa langsung open mic. Saya Bu, Ya, silakan. eh, terima kasih sebelumnya Pak Wahyu Hidayat. Eh, izin bertanya Pak, nama saya Saputra. Eh, kalau penggunaan Sironos tadi itu Hmm, eh, ada nggak jeda waktu pengambilan data masing-masing data dengan data hmm, yang lain gitu. Kemudian iya. yang kedua, normalnya berapa data yang digunakan, berapa sampel, berapa data yang digunakan pada masing-masing sampel gitu. Misalnya tadi kan penyakit Ganoderma itu apakah penyakit Ganodermanya itu satu atau banyak penyakit Ganoderma? Kira-kira idealnya berapa sampel yang bisa digunakan agar dapat Oke. mengklasifikasikan dalam mesin learning itu. Kemudian Iya. yang ketiga, ini terkait ini sih Pak, apa namanya, future trend. Artinya gini, eh, kira-kira kalau dunia sensor array ini atau misalnya genus lah misalnya, kedepannya itu eh, kira-kira akan seperti apa itu Pak, advance-nya gitu. Apakah eh, misalnya masih menggunakan alat yang lebih besar misalnya, atau bisa kedepannya dalam bentuk mobile gitu ya, kayak bisa diatur, atau alatnya tidak dioperasikan manusia tapi bisa misalnya menggunakan IoT langsung secara direct mengumpul datanya dikumpul ke big data dan seterusnya. Mungkin itu Pak pertanyaan saya Pak. Terima kasih Pak. Iya. Baik, jadi terkait Cyrano tadi, jadi setiap device yang kita buat, kita develop, baik komersial, kita buat sendiri, atau kita sedang membuat suatu perangkat, atau kita membeli, khususnya kalau kita mendevelop gitu ya, uh, kita harus memperhatikan pertama sensitivitas sensor. Jadi kita uji berbagai konsentrasi per satu sensor sebelum digabung nih sensornya ketika membuat itu. Nah, kalau misalnya ada sebenarnya kan basisnya elektronos itu kan sensor gas sebenarnya, kayak chemical sensor gas gitu ya. Ada yang orang nggak buat tapi kita belinya Taguchi sensor buatan Jepang gitu ya. Nah, di sini ada semacam bentuknya silinder. Ketika ada bau datang dia membrannya bergetar. Karena dia ditimpa oleh oleh suatu bau itu benda bermassa, sebetulnya molekul benda bermassa bervibrasi, muncul frekuensi, ada apa responnya, respon itu dipelajari. Ada kita punya spesifikasi sensor jenis ini, kita tandai nomor satu, dibuat polimernya bentuk apa, responnya rentangnya berapa konsentrasinya. Lalu ketika datang kan pakai pompa itu biasanya dihirup masuk ke chamber sensor baca. Nah, ketika di chamber itu baru berdatangan, konsentrasinya belum jenuh, belum banyak, mungkin sensor tertentu belum memberikan respon yang bagus. Makanya biasa kita lakukan di eksperimental setup, kita hirup dulu tanpa bau yang kita akan jadi objek penelitian. Bau lingkungan lah, ambient sebutnya. Hirup. Nah, sensor tertentu responnya seperti apa? Berapa menit, berapa detik dia meningkat, maksimum minimumnya berapa gitu ya. Nah, kemudian kita coba nih, hirup bau. Itu pada detik keberapa dia maksimum, lalu turun lagi ketika dibuang. Nah, itu dari situ muncul informasi sensitivitas sensor, bandwidth, durasi dia mampu mendeteksi.
dan yang kita ambil datanya tidak semuanya. Mungkin kita ambil beberapa titik sekitar puncak, mau puncak data gitu ya. Nah, itu yang ternyata lebih konsisten karena di awal barangkali masih terkontaminasi. Nah, ini ilmu sendiri dalam ilmu mengolah data, ilmu sendiri dalam mengolah data. Jadi kita memahami karakter sensornya, lalu kita punya kemampuan. Nah, itu munculnya exercise. Tiap device beda. Jadi itu, nah ketika alat kami beli, kita exercise melihat tiap sensor seperti apa. Nah, kemudian terkait itu yang kedua ya Pak. Tadi data, waktu sudah jawab, future trend ya. Future trend sangat dinamis sebetulnya dan inginnya sebetulnya kan ke arah yang seperti Droid lah kalau di Star Wars itu ya. Jadi ada sistem IoT terintegrasi, ada telemetri. Misalnya kalau kita tanam Jinos dekat gunung yang akan meletus, lalu muncul informasi komponen gasnya apa saja yang terdeteksi, lalu misalnya dari situ kita bisa memprediksi kapan akan meletus misalnya. Nah, itu kan tidak sesederhana mengukur saja. Di situ ada muncul data kapan data yang dihirup itu dapat kita percayai. Berarti kan kita harus mempertimbangkan tidak hanya ditanam elektronik nos itu, arah angin, kapan maksimum apa arah anginnya mengarah ke sensor. Lalu kira-kira konsentrasinya berapa? Berarti konsep modeling di situ, konsep aerodinamis gitu ya. Ah, nah, di situ akan muncul banyak dunia riset dalam ilmu fluida, dinamika fluida, mikrofluida, chambernya, desain elektroniknya sendiri harus tepat, uh, pompanya seperti apa menyedot, berapa konsentrasi, berapa lama ditahan di chambernya elektronik nos. Itu suatu terintegrasi yang memerlukan banyak bidang keahlian dan dikerjakan banyak orang. Tapi bukan tidak menghalangi bahwa produk itu tidak jadi bertahap terus kita upgrade. Nah, itu kan jadinya suatu suatu peluang masa depan yang bisa kita bangun gitu ya. Nah, itu kemudian apa lagi ya, Pak? Sudah ada yang belum terjawab? Ini Pak, jeda antar pengambilan data Pak, misalnya data Iya. pertama diambil. Nah, jadi antara pengambilan data itu, Pak, memperhatikan ini respon. Itu dari pengalaman juga. Misalnya uh, uh, running pertama itu proses coba-coba. Jadi setelah running pertama, sensor itu harus diberi kesempatan untuk membersihkan dirinya. Biasanya kalau bedanya dikit, berbagai hirupan uh, menghirup itu maksudnya menyedot bau, kumpul di chamber, dibuang, menyedot bau, kumpul chamber, buang. Lalu ambil lagi ganti sampel, datanya tidak berubah signifikan tidak. Dan itu harus dibersihkan. Nah, sensor tertentu misalnya dibersihkan dengan nitrogen di flash. Ada nitrogen gas dihirup, bau, lalu diukur. Apakah ngedrop jatuh nggak? Artinya agak bersih ke level sebelum dibaui. Nah, itu memang ini eksperimen juga, Pak. Jadi akhirnya kita cuma punya kasus per kasus. Kan tepatnya punya data bagus kalau saya melakukan ini. Dan itu dunia eksperimental setup. Nah, itu yang kita wariskan ketika kita mengambil data yang baik gitu Pak. Nah, ini kan ada setting yang saya wariskan Pak. Ngambil datanya urutan seperti ini gitu kalau bagus misalnya gitu ya setupnya. Nah, itu Pak. Jumlah data itu nanti kita analisisnya pakai analisis variansi Pak. Misalnya saya demokan ya. Saya demokan misalnya gini. Izin saya akan sharing Microsoft Excel. Sebentar. Misalnya. Nah, izin misalnya apa terlihat di layar kosong di Excelnya? Baik, misalnya saya punya X1 misalnya, kemudian saya mempunyai X2 itu sensor yang berbeda. Ini mohon maaf mungkin agak menggurui, tapi analisis sederhana ternyata bagus. Saya punya 2, 3, 4, misalnya 6, lalu saya bisa menghitung rata-rata, rata-rata, average. Baik, misalnya seperti ini. Lalu saya punya standar deviasi. Misalnya, nah, baik ini average. Ini teknik-teknik preprocessing. Ini kemudian standar deviasi.
Nah, saya bisa punya data yang seperti ini, misalnya dua, uh, enggak, misalnya saya punya, nah ini saya ambil ke kanan, atau dua data saja lah supaya menggambarkan mudah. Nah, begini, dua data saja supaya mudah. Nah, kemudian saya punya misalnya ini 2,5, ini 2,5, rata-rata sama, tapi nah, pesan yang mau saya sampaikan, kita akan punya data seperti ini. X1 saya sebut sensor, X2 saya sebut sensor. X2 ini saya sebut konsisten karena perubahan data dari satu ke data yang lain, detik demi detik, dia konsisten. Repeatability-nya tinggi karena standar deviasinya nol. Bisa dipahami begitu, Pak? Di kalau yang ini, kita punya data yang dalam bahasa lain bervariasinya tinggi, meskipun rata-ratanya sama. Nah, ada pesan yang mau disampaikan. Barangkali standar, bukan barangkali, akan sangat tepat ketika kita punya data, dihitung juga standar deviasinya. Dari situ kita akan terlihat sensor mana yang sudah mulai tidak repeatability, gitu. Nah, tidak memastikan data yang berulang dengan baik. Nah, itu kurang lebih. Nah, kalau satu kolom ini, tapi kalau ke samping, katakan ada banyak sensor, misalnya X3, kemudian X4, dan selanjutnya. X3, X4, itu barangkali mirip-mirip dengan X1, X2. Pertanyaan saya, apa semuanya kita pakai? Apa tidak dieliminasi? Nah, berarti teori mengeliminasi variabel. Bisa prinsipal komponen analisis dan sebagainya. Itu sebagai tambahannya. Izin Pak, saya ada pertanyaan Pak. Ya, ya. Pak Nasrul, ya. Silakan. Ya, ya. Terima kasih Pak. Gini Pak Wahyu, tadi menarik sekali apa yang Bapak sampaikan berkaitan dengan penelitian tentang gahar tadi, karena ada faktor lingkungan, misalnya dalam hal ini angin. Nah, yang menarik bagi saya, apabila kita melakukan pengambilan sampel misalnya, lalu kemudian ada perubahan lingkungan yang misalnya mungkin beda hari atau beda apa, sehingga kemudian fingerprintnya itu berbeda. Apakah masih memungkinkan mengolah datanya itu secara bersama-sama misalnya? Ya, baik Pak. Jadi yang pengalaman kami yang lakukan gini Pak. Jadi pertama alatnya dalam skala lab sudah siap apa mengukur dalam rentang konsentrasi yang kita inginkan gitu ya. Kemudian artinya kita sudah bisa kita exercise titik sumber bau berapa meter kita deteksi. Lalu dari jam berapa ke berapa suhunya diamati, arah angin diamati. Lalu beberapa titik diambil sampel di sekitarnya secara radial bergantung jarak terjauh atau sudutnya berapa dari titik sumber bau. Nah, itu nanti kita buat model. Jadi di situ data sensor yang diambil tidak serta-merta diolah untuk menghasilkan suatu keputusan, tetapi itu alat ukur. Lalu kita proses lagi, misalnya titik terjauh ternyata ada titik tertentu ada arah anginnya trennya kemana. Dari sumber bau ke titik itu cenderung karena arah anginnya menjauhinya, berarti baunya berkurang, tapi masih terdeteksi konsentrasi tertentu. Jadi artinya kita punya experimental setup, tidak hanya posisi, tetapi punya database waktu. Waktu semakin banyak database-nya, semakin akurat prediksinya. Itu sebabnya kan ada forecast cuaca dan sebagainya, dia punya data yang panjang gitu ya, dengan berbagai alat ukur variabel yang dipunyai. Artinya bicaranya tidak hanya teknik mengambil data dan kualitas dari alat ukur sensor kita atau device kita, tapi bagaimana cara mengambil data yang kita punya, lalu diolahnya bagaimana, itu melibatkan modeling Mbak akhirnya. Kalau fisika teori dispersi ya. Uh, ada teori dinamika fluida dan sebagainya. Kalau yang berkaitan dengan pergerakan arah angin dan sebagainya itu banyaknya bau yang menyebar, polanya seperti apa? Kita plot berdasarkan alat sensor yang kita punya. Itu Pak ide besarnya Pak.
Iya, maksud saya Pak, kalau misalnya berdasarkan data yang kita peroleh, artinya kan yang tadi itu kan berdasarkan setup. Tapi misalnya kalau saya berdasar kepada data yang kita peroleh, kan bisa jadi kan fingerprintnya berbeda tuh Pak, karena pengaruh lingkungan itu. Nah, Ya. apakah data itu masih bisa diolah bahkan secara bersama-sama, misalnya dengan pola repetition, sehingga saya tetap bisa mendeteksi bahwa Ya. itu gaharu atau bukan, misalnya Ya. secara statistik dengan mengabaikan kondisi lingkungan itu. Fingerprint itu kan menentukan identitas berbeda, Pak. Jadi Ya, bisa kalau kami punya, misalnya gini, kalau sederhananya gini, kalau teman-teman mungkin COVID varian apa, peak point setiap sensor seperti apa, lalu muncul fingerprint. COVID generasi keberapa seperti apa. Kalau kita punyanya database hanya di generasi tertentu, itu gagal memprediksi generasi yang lain. Jadi oh dalam ya, satu device kita punya gabungan berbagai kemungkinan fingerprint ya, berdasarkan situasi. Itu jadi pelengkap data, Pak. Biasanya yang itu untuk meningkatkan kualitas dari prediksi gitu, Pak. Yang biasa kami lakukan. oh ya, baik Pak. Makasih Pak. Ya. Di Bandung Masjid Salman sudah azan. Baik, apakah masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu sekalian? Ya. Silakan apabila ada yang ditanyakan. Hmm. Sepertinya sudah cukup jelas nih, Pak. Ya, matur suwun. Terima kasih Pak Wahyu atas materi yang telah diberikan. Semoga Ya, bermanfaat untuk kami semua ke depan. amin. Ya. Saya Atika Windrasari, pamit undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit izin, Lip. Oke, monggo Pak.